Padahal penderitaan itu kan bukan berarti dia menderita. Jadi penderitaan itu sebuah proses untuk menuju ke selanjutnya. Jangan-jangan justru penderitaan itulah ilmu bagi anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Faisal Kamal, sama Mas Ili dan masih sama Bu Mela. Tadi di luar tuh anginnya gede banget. Jadi kenceng banget ya, Sal? Kenceng banget, Mas. Kita lihat pemandangan angin kayaknya lebih kondusif kalau kita masuk ke indoor, ke dalam. Terus kebetulan malah dapat ruangan di sini. Ini tadi kita di lantai bawah, salah satu circle-nya komunitas. Terus masuk ke dalam, dapat ruangan di studio ini, studionya Mbak Nabila nih pemiliknya. Bil? Nah, ini yang punya studio. Ini tempatnya Mbak Nabila bersama tim-timnya. Nanti kita ambil gambar situasi ruangannya kayak apa. Aku izin gangguin ya, Kak. Nah, Mas Ili, tadi ngelanjutkan obrolan yang tadi, Mas Ili. Sampai mana tadi kita ngebahasnya, Mas Ili? Itu Mel, tadi yang karena anginnya kan kencang terus kita pindahin. Ya alhamdulillah kita lanjut ya. Part berapa Sal? Part 4 Mas. 4 ya. Ini part 4. Iya. Itu Mel yang tentang mesin itu loh. Proses kreatif itu kan panjang, bukan hanya tentang dirimu, tentang suamimu, tapi kan juga tentang putra-putramu. Dan tuh aku melihat sendiri dan aku banyak nyerap energi itu, dan ini sebenarnya bisa dikabarkan ke banyak teman-teman di luar komunitas sih sebenarnya. Kamu cerita proses kreatifmu, ya dirimu boleh, tentang mesin ya khususnya mungkin di part tempat ini. Iya. Balik lagi ya. Aku melihatnya proses di sini tuh akhirnya proses kami menemukan dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan di masa lalu itu kayak terbuka, dikasih taunya tuh di sini gitu loh. Kayak salah satunya karena kami kan homeschool dari awal, Husein nggak pernah sekolah kan. Terus kami menganggap Husein itu kan kinestetik, anak yang dari awal nggak bisa diem, bahkan pernah dites IQ-nya rendah. Itu beneran pernah dites? Beneran. Sampai maaf ya Bang. Jadi terus kan belajar dengan bahagia kayak gitu kan. Nah, jadi banyak labeling yang kayak gitu yang akhirnya kita tuh kayak terkerangkeng ya di dalam terpenjara di dalam pikiran-pikiran yang kita buat sendiri sebenarnya gitu. Sampai akhirnya ketika Husein berproses di sini kan akhirnya dia percaya bahwa dia kinestetik, nggak bisa terlalu lama ada di depan laptop kayak gitu kan. Jadi kita selalu ada dalam pemakluman di balik kinestetiknya dia gitu. Nah, tapi nyatanya ya hari ini alhamdulillah ya prosesnya luar biasa banget sih. Bukan hari ini aja ya, selama berproses dan dia berakad mau menjalaninya itu, ternyata dia mau menjalani penderitaan ruang sulit ya. Ruang sulit ya Kak. Ruang sulit dalam dia belajar untuk sampai ke titik ini ya. Menjalani prosesnya, menjalani sulitnya. Bahkan akhirnya aku yang berat Mas Ili. Aku berat sih sebenarnya karena juga punya mindset yang tadi belajar dengan bahagia, anak-anak nggak boleh ya, emang akhirnya sampai dalam titik anak-anak tuh kalau nanti akan mentalnya terganggu gitu kalau misalnya terlalu sulit kayak gitu, menderita gitu, nanti kayak harus memaksakan imajinasi tertinggi orang tuanya kayak gitu. Tapi ternyata pas kami ngobrol saat ini ya enggak gitu, dia dengan ketika dia sudah berakad dan sampai di titik ini ya dia menjalaninya dengan biasa aja ya, walaupun bukannya bahagia ya. Susah tetap. Tambah gondrong, tambah tinggi. Gitu temennya juga tambah banyak gitu. Iya. Ya sih gitu aku ngeliatin proses kreatifnya Husein pasti juga tidak mudah. Pasti dia sendiri memasuki ruang yang sangat sulit ya. Nah, justru perjalanan dia yang sekarang dengan susah payah itu sepertinya aku melihat sendiri itu terbayarkan kan, karena rencana di bulan Mei nanti tahun 2022 itu udah mulai masuk ke fase berikutnya ya, mulai dengan manajemen. Sebentar Mel,
kita kan sepakat nih kalau di kelompok nih, kalau misalkan teman-teman yang belajar siapapun yang tua, yang muda, itu anak-anak yang di belakang kita ini yang rata-rata usia dari mulai 14 tahun masuk lewat karir anak, bisa jadi anak-anak kampung sini juga. Ada beberapa kan yang di sini kan anak kampung sini juga. Pertama kali adalah pasti magang belajar ya. Magang belajar. Ya, magang belajar. Seperti Husin juga magang belajar kan. Magang belajar. Kemudian berikutnya masuk ke project. Ketika mulai ada kompetensi dasar, masuk ke project kan ya. Project. Ya. Project mungkin bisa jadi setahun 2 tahun. Tapi rata-rata sih aku ngeliat nggak lebih dari 2 tahun. Husin itu aku ingat 2 tahun nanu ya. Ya, dia di sini Berapa Sen kamu di proses belajarmu itu berapa? Tahun kedua ini ya? Tahun kedua. Atau belum 2 tahun lah. Dan ternyata proses kreatif itu terbayarkan sekarang dengan mulai akan bikin manajemen serius Ya. ke depannya. Bener kan? Betul. Ceritain dong prosesmu, cara mendampingin dia kok mau menerima keadaan sulitnya itu. Seru tuh, Bu. Ya kan? Kan memang yang Kalau Kan kamu pernah cerita kalau dia kepala ngebul itu, kepala kuatnya itu, dia waktu itu Iya, benar-benar. berasap itu. Cerita nih, Cerita nggak? Ya aku sebagai orang tua akhirnya kan ditemenin juga sama mentor atau sedulur di sini bahwa kalau misalnya dia kelihatan susah, kasih Indomie, kasih pelukan. Telurnya 3. Nggak usah, telurnya Tawarin 2, aja. telurnya 2. Nggak usah ditanya susah ya gitu sih. Akhirnya terus ngobrol banyak sama bapak malahan untuk tentang kesulitan Gimana Pak Isal? itu malahan tentang bapak. Kalau aku kan dibanding Pak Isal lebih banyak ngobrolnya Pak Isal. Kembali lagi ya, ketika obrolan kita sama sebelum kita mulai kan kita pernah ngobrol Mas, sebelum programnya Husain dimulai, program belajar yang Husain dimulai, kita berakad. Kita berakad bahwa proses ini proses yang sulit ke depan. Jadi pasti akan ketemu hal-hal yang secara kami orang tua ngelihatnya anak saya susah nggak ya? Dan itu pasti susah. Pasti susah. Dan tapi akad dulu ya. Nah, akad biar di akad itu resikonya itu tahu duluan. Betul. Sulitnya itu tahu duluan. Yang penting itu dan bisa terukur. Ya, dirimu nerima. Betul. Ketika kami berakad untuk menerima prosesnya dan masih ngingetin prosesnya ke depan nanti gitu. Kalau anak mau pulang dalam keadaan sedih, susah, pasti karena dia akan Karena tugas dari mentor banyak banget. Betul. Karena prosesnya berat. Nggak usah ditanyain itu susahnya kayak apa, sedihnya kayak, nggak usah kelihatan sedih atau nanti aku ngabarin kalau itu lagi sedih gitu. Prosesnya diterima saja lalu dipeluk, ditemenin, kasih makan, Touching body dulu. touching body, betul, Asupan. betul, makan aja, cari ruang-ruang di mana dia bisa menghibur situasi itu, bisa menghibur situasi yang sedang kurang menyenangkan buat dia seolah-olah, tapi itu bisa terobati karena kami berusaha untuk memberikan asupan-asupan menyenangkan. Nah itu makanya ketika Ella tuh sempat ada satu proses di mana kami ngerasainnya gini, ini anak pulang kok malam banget gitu. Bahkan ketika pulang malam ternyata belum pulang Mas Juli. Jadi kayak mau Sen pulang mandi dulu, dia bilang gitu. Sen pulang mandi dulu, loh belum selesai toh gitu. Belum, nanti itu lagi render, dia bilang itu lagi proses. Bentar, masuknya jam berapa? Dia kan masuk jam 12 siang. Waktu itu kan masuknya mulai siang lalu pulangnya malam. Oh, bukan dari sempat pagi. ada waktu di mana dia masuk jam 12 malam terus pulang masuk jam 12 siang. Oke. Berarti kan prosesnya sebenarnya sampai memang sampai malam, tapi itu memang lewat. Memang ada proses di mana alatnya dia tuh sedikit bermasalah, terus prosesnya jadi lebih panjang. Kami udah malam lah maksudnya. Terus dia 10 pulang ke atas ya? Ya, 8:30 tuh datang terus kirain udah pulang ternyata, tapi memang kami menyukai prosesnya dia, bertanggung jawabnya sama prosesnya, karena tadi ya ada akad di depan, dia tahu bahwa prosesnya hari ini masih nyelesain, terus ada kendala, terus ya wis tetap dikerjain sama dia, tapi ditinggal sebentar karena prosesnya kan ya ditungguin aja komputernya sampai selesai, terus dia pulang mandi udah prepare, balik lagi untuk nyelesain, habis itu pulang. Terus kami jadi Mela bilang, ini dia berat nggak ya? Karena aku pernah juga menjalani prosesnya bareng sama Zaki waktu itu. Terus aku jadi nemuin, oh iya, enggak, ini mah belum kenapa-napa gitu. Maksudnya
masih aman ini, masih aman. Dan alhamdulillahnya karena kami nggak ikut intervensi, karena kami berakad bahwa ini ada proses yang akan ketemu proses ini, yaudah kami menahan diri untuk nggak intervensi masuk. Dan ternyata itu menyelamatkan dia. Menyelamatin itu dalam arti ruang sulitnya dia jalanin, dia hadapin, dia selesaikan. Sampai dia lewatin. Pun hari ini dia mendapat sesuatu yang tadi Mas Edi bilang, udah mulai level selanjutnya di mana dia membuat sebuah manajemen baru di satu proyeknya, dia naik menjadi sebuah manajemen baru. Nah, itu sih yang kami pernah lewatin di proses Husein tentang labeling tadi sih, Bu. Tapi juga yang paling menarik tadi ketika ada on proses dia bilang bahwa dia tidak mencintai desain itu loh, Pak. Oh iya, itu seru lagi. Itu seru sih. Cerita yang itu ya. Iya. Cerita yang dia merasa kinestetik dan terus main basket. Main basket kan Terus dia memang kan basketnya juga basket prestasi lah. Iya. Prestasi pula. Waktu itu mau ke Jurnas kan. Iya. Terus akhirnya sama bapak. Terus ternyata tangannya retak. Tangannya retak. Coachnya bilang ya udah ikut aja ke Jurnas, cuman di bangku cadangan gitu. Terus kami bilang, terus setelah ngobrol nggak usah gitu, karena karena kursinya dia pasti ditungguin sama yang lain. Dia ngapain kalau dia cuma jadi cadangan. Akhirnya nggak jadi. Terus ngobrol bahwa kayaknya kamu berarti dalam ini harus fokus milih ya kan. Apalagi pandemi ya. Waktu itu ya. Udah mulai pandemi. Itu sebelum pandemi Oh, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Dia bilang Pak, Abang tidak mencintai Abang tidak mencintai desain gitu. Saya cintanya basket. Passionnya basket. Yang waktu itu desain itu menjadi alternatif kedua atau pilihan yang minor ya. Gitu. Betul. Karena di antara kosongnya waktu di luar basket ngapain gitu pertanyaannya kan waktu itu gitu ya. Terus masuklah dia ke desain. Rupanya justru pulang ke rumah malah bercerita kalau dia tuh nggak suka gitu. Terus apa respon waktu itu? Bapak ngobrolnya. Saya lagi ya. Iya. Akhirnya kita ngomongin passion sih waktu itu, bahas tentang sesuatu yang disebut ruang sulit itu bukan berarti harus ditolak. Ruang sulit itu jangan-jangan justru itu pintu bagus untuk menuju ruang selanjutnya. Karena kan kami di pembelajaran kami sebelumnya kami ngerasanya bahwa kalau anak susah itu menderita gitu. Padahal penderitaan itu kan bukan berarti dia menderita. Jadi penderitaan itu sebuah proses untuk menuju ruang selanjutnya. Jangan-jangan justru penderitaan itulah ilmu bagi anak-anak kita semua. Betul, ruang sulit. Makanya di Karya Anak tuh kita selalu bilang bahwa ilmu itu ada di tempat yang sulit. Ya, setuju banget. Jangan-jangan kesulitan itu yang membawa dia masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, ketika dia bilang bahwa aku tuh gak cinta desain, aku tuh cintai basket. Itu jadi komunikasi yang bagus sih kami ketika bilang bahwa jangan-jangan bukan harus melakukan apa yang dicintai, tapi jangan-jangan perlu mencintai apa yang sedang dilakukan. Nah, proses itu yang akhirnya membuat Husein Husein jalan. Nah, ketika dia menerima proses dia menerima itu. Terima. Walau berat hari itu nangis. Hari itu berat. Dan nangis. Hari itu berat. Tapi beratnya itu 6 bulan kemudian, berapa bulan kemudian kami bahas lagi. Setahun Ya. Kami bahas lagi, dia bilang Mas kurang sulit setahun ya? Oh iya, masih sulit. Kamu sebagai orang tua itu pemerkosaan. Nggak, setahun kemudian kita kan? review. Maksudnya, Bang gimana udah sampai di titik ini. Terus dia bilang bahwa Husein bersyukur saat itu Papa, maksudnya saat itu ya kami memperkosa tadi. Saat itu mungkin bapaknya kayak mengarahkan gitu, kayak maksain gitu. Agak memaksa lah, walaupun enggak kok bebasin, enggak lah bohong, pasti itu ada emang yang diarahin kan sama kita gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya Husein bersyukur ada titik ini, alhamdulillah. Untung Husein waktu itu memilih menjalani itu gitu. Dan ternyata setelah dijalanin ya dia kuat sampai saat ini, alhamdulillah. Gitu. Untuk anak seusia dia, kalau dia 16 tahun, udah berarti kan kalau ke manajemen kan ngurusin produksi, marketing, tata kelola keuangan, SDM, gitu. Di usia 16 sudah belajar on proses bisnis ini kan empat lini tadi itu luar biasa menurutku. Dan alhamdulillah
berkat Kak Nabila juga. Ini mentornya nih. Makasih ya Kak. Ya buat berkat semua lah. Iya. Salah satunya kita karena menangnya kan karena Husin mentornya kan nggak cuma satu. Husin Iya. itu mentornya kan banyak banget. Ada Sakila, ada Nabila, ada siapa, ada Mbak Salma, ada Om Hili juga nemenin gitu. Bapak ibunya nemenin, Om Arif nemenin. Banyak ya Sin ya mentormu ya Sin. Tuh. Seru sih. Iya, kan it takes a village to raise a child tadi. Beneran dijalanin. Ya. Ngurus Satu Husin anak diurusin sekampung. Iya, sekampung bener, Iya. sekampung tenan. Ya, ini konsep bagus sih yang harusnya dikembangkan di mana-mana sih, bahwa setiap anak kita itu berhak atas guru yang banyak. Dan itu alhamdulillah kita melakukan itu di dalam proses pembelajaran, proses kreatif kita ini untuk menjadi seorang manusia yang yang kreatif ya, yang mandiri juga gitu. Iya. Itu sih. Bener, ngurusin tentang satu anak diurus sama orang sekampung itu kan kalau di kultur budaya kita di kampung zaman dulu kan masih tetangga itu bisa ngejewer anak. Itu beneran, waktu aku kecil beneran. Bener, dijewer bener, maghrib-maghrib Kalau sekarang gitu. KDRT ya, HAM? Kalau sekarang anak ditegur tetangga terus malah orang tuanya marah. Karena nggak kenal. Iya, karena nggak ada trust sih, memang susah juga. Memang kalau itu kan harus dibangun ya. Iya, kalau di sini Kalau kan ada trust kan. kelihatan salah bisa langsung ditegur atau ke mentornya atau pendampingnya bilang nih si ini melakukan ini. Terus ya karena itu kan, karena trust itu, karena percaya dan tahu bahwa anak ini harusnya tidak melakukan ini, ditegur dan diperbaikin. Karena kan bisa jadi karena dia nggak tahu kan bahwa itu salah. Sering kayak gitu kan, kita kan sering, anak-anak sering melakukan sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu salah, tapi respon kita yang orang tua atau respon lingkungan menganggapnya bahwa itu keonaran, itu kenakalan yang harusnya cuma perlu ditegur dan diingetin. Jadi kadang-kadang langsung dihukum, ada batasnya ya, maksudnya ada ukurannya. Padahal ya banyak nggak tahu, namanya juga anak-anak gitu kan. Ya. Oke, ya syukur alhamdulillah ya. Jadi Tante Mela, Om Isal atau Kak Isal, Kak Mela itu kemudian membuat laboratorium itu untuk orang lain yang dimulai dari putranya sendiri. Iya, real berarti. Dan real hari ini kedua bapak dan ibu ini membuat putra putrinya menjadi putranya yang namanya Husin yang nomor 1 ini sekarang di bulan Mei nanti 2022 itu sudah mulai manajemen baru, dan itu kurang dari setahun pasti harus bikin PT juga yang pada akhirnya juga bisa berinfak kepada negara. Bismillah, minta doa untuk semua apa yang kita lakukan. Amin. Dan yang paling penting juga ketika Husin memandang manajemen ini sih, memandang uang terutama ya, memandang materi itu beda banget sih sama cara kami memandang keberhasilan earning tentang zaman dulu tuh beda. Ini itu oke tuh kita bahas lagi nanti. Itu nggak ada habis kalau kita ngomong bisa sampai subuh. Iya, seru. Ya, kita tutup dulu ya sesinya. Kita dulu sesi yang ini, sesi tentang ngobrolin tentang pencapaian sampai titik ini levelnya Husin. Sesi ini kita tutup. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.